Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Nurhalisa dengan NIM 19110420031 dari kelas A1 2019 Pendidikan Matematika. Baiklah, kali ini saya akan membahas untuk mata kuliah kalkulus paubah banyak materi velocity and acceleration. Nah, velocity itu artinya kecepatan dan acceleration adalah percepatan. Kemudian, pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana ide-ide dari vektor itu dapat digunakan dalam fisika untuk mempelajari gerak suatu benda, termasuk kecepatan dan percepatannya di sepanjang kurva. Nah, jadi saya akan membahas kecepatan dan percepatan. Misalkan sebuah partikel bergerak melalui ruang sehingga vektor posisinya pada waktu T adalah RT. Nah, berarti di sini kita lihat vektor posisi pada waktu T dapat disimbolkan menjadi RT. Perhatikan di bawah ini untuk nilai H yang kecil. Vektornya R dalam kurung T tambah H dikurang RT per H. Nah, langsung saja supaya lebih mudah dipahami, kita ke contoh soal. Nah, di sini saya ambil soal pada exercise 13.4 nomor 4, yaitu tentukan kecepatan, percepatan, dan kelajuan partikel dengan fungsi posisi yang diberikan. Gambarkan vektor kecepatan dan percepatannya untuk nilai T yang ditentukan. Nah, di sini kita sudah diberikan suatu fungsi vektor, yaitu RT sama dengan T pangkat 2 1 per T pangkat 2 dengan T atau waktu sama dengan 1. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mencari kecepatan. Nah, kita punya fungsi vektor yang ini, yang tadi. Untuk mencari kecepatannya, kita bisa menggunakan turunan RT. Nah, jadi untuk mencari kecepatan dengan vektor yang ada ini, yang kita lakukan yaitu menurunkan fungsi vektor tadi. Nah, artinya turunan fungsi vektor itu atau turunan RT sama dengan VT atau kecepatan. Nah, kita turunkan T pangkat 2, kita turunkan menjadi 2T. Selanjutnya 1 per T pangkat 2 atau T pangkat minus 2 kita turunkan menjadi minus 2 per T pangkat 3. Nah, berikutnya kita ganti T ini menjadi 1. Kita ganti, berarti T ini kita ganti 2 kali 1, 2. Min 2 per 1 pangkat 3, min 2. Selanjutnya setelah kita mencari kecepatan, kita mencari
percepatan. Nah, kita lihat bahwa mencari percepatan atau A disimbolkan dengan A, kita juga masih melakukan turunan, yaitu dengan menurunkan kecepatan yang sebelumnya atau turunan kedua dari fungsi vektor ini. Nah, kita turunkan vektor F. Maksud saya kecepatan yang tadi kita dapat persamaannya ini 2T, kita turunkan 2T menjadi 2 dan minus 2T pangkat 3 kita turunkan menjadi 6 per T pangkat 4. Nah, sama dengan yang ini, yang kecepatan, kita ganti juga T-nya menjadi 1. Kita ganti jadi 1, jadi 2, tetap 2, 6 per 1 pangkat 4. Nah, jadi A1-nya adalah 26. Selanjutnya kita akan mencari kelajuan. Nah, di kelajuan ini kita tidak lagi menggunakan turunan, tapi kita menggunakan kecepatan karena kelajuan dan kecepatan itu berhubungan ya. Nah, kita cari dengan kita akarkan VT atau kecepatan. Mana ini? Tadi kita dapat persamaannya 2T sama min 2T. 2T kita pangkat 2 kan juga, tambah di sini ada minus ya. Nah, minus 2 per T pangkat 3. Kita pangkatkan 2 juga, jadi yang dalam akar kita pangkat 2 kan semuanya. Setelah itu kita cari yang dalam akar. Kita dapat 4T pangkat 2 adalah 4T pangkat 2 tambah dengan min 2 per T pangkat 3 itu adalah min 2 kali min 2 4 dan T pangkat 3 kali 2 6. Nah, kita dapat selanjutnya karena masih bernilai T, kita ganti T-nya dengan sama dengan 1. Kita ganti sama dengan 1, jadi 4 dikali 1 pangkat 2 ditambah 4 per 1 pangkat 6. Jadi akar 4 tambah 4 sama dengan akar 8, atau kita lebih sederhanakan lagi menjadi 2 akar 2. Nah, setelah kelajuan apa lagi kita cari? Setelah kelajuan kita akan mencari, nah kita akan menggambarkan vektor kecepatan. Nah, sini kita lihat. Nah, di sini ada R1 1,1 itu dari mana? Itu dari sini, dari titik awalnya kan kita akan menggambarkan suatu arah vektor. Nah, jadi kita harus mempunyai titik awal dulu, yaitu fungsi vektor tadi RT T kuadrat 1 per T pangkat 2. Kita ganti T-nya menjadi 1, jadi T pangkat jadi 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ini kita ganti nilai T-nya menjadi 1 dan kita dapat 1. Kemudian karena kita akan menggambar kecepatan, maka kita akan melibatkan kecepatan juga. Kecepatan tadi kita dapat 2 min 2. Nah, 2 min 2 kita dapat. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah
maka kecepatan vektor ditarik dari 1 ke 3-1. Nah, 3-1 ini dari penjumlahan antara R1 dan V1. Nah, ini kita jumlahkan ini R1 sama V1-nya. Kita dapat 1 ditambah 2, 3, 1 ditambah -2, -1. Nah, jadi titiknya dari 1, 1 ke 3, -1. Nah, kita lihat di sini X, di sini Y. 1 di X dan 1 di Y, berarti titiknya di sini. Kemudian 3-1, 3 di sini, Y-nya -1 di sini. Nah, jadi kita dapat lihat arah vektornya gini. Nah, seperti pada gambar ya. Nah, kita dapat lihat arah vektornya seperti ini. Kemudian selain gambar kecepatan, kita juga disuruh menggambar percepatannya juga. Nah, gambar percepatan mirip dengan kecepatan. Gambar kecepatan kita juga melibatkan R1 karena itu kan titik awalnya, dan kita melibatkan A1 percepatan. Nah, A1 26 ya 26, 2 sama 6. Nah, 2 sama 6 sehingga menjadi dari titik 1 ini ke titik 3. Nah, dari titik 1 ini 1 ke titik 37. 37 ini dari mana? Kayak sebelumnya, R1 ditambah A1. Ya, R1 ditambah A1. R1 1 tambah 2, 3, 1 tambah 6, 7. Jadi kita dapat 3 sama 7. Dengan ini sumbu X, sumbu Y. Nah, kita lihat titik awalnya yaitu X di 1 dan Y juga di 1. Berarti di sini. Kemudian ke X-nya 3 dan Y-nya 7, berarti ini garis putus-putus ini ketemu di sini. Dan arah vektornya nah seperti ini, dapat dilihat di gambar. Nah, jadi itu gambar kecepatan dan percepatannya. Nah, jadi di sini mungkin saya dapat simpulkan bahwa ternyata dengan menggunakan vektor kita bisa mendapat hasil untuk mencari kecepatan dan percepatan. Kita ketahui dalam fisika itu rumus kecepatan adalah S per T kan. Nah, dalam matematika rumusnya ya dengan turunan. Mungkin kalau di fisika dia menuliskan dengan diketahui jarak begini. Nah, di matematika kita juga ada, kita dengan melibatkan vektor. Nah, jadi ternyata vektor ini juga bisa digunakan untuk mencari kecepatan dan percepatan ini. Nah, jadi itu dari saya setelah menyelesaikan kecepatan, percepatan, kelajuan, dan gambar. Itu dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kurangnya, masih ada salahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.